Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Junianto Putra Fajar. Oke, baik. Di video kali ini adalah video selanjutnya ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai soal-soal yang akan kita kerjakan untuk selanjutnya nanti menggunakan MATLAB. Nah, untuk yang pertama tadi sudah saya jelaskan mengenai soalnya, dan kita mulai saja dengan MATLAB ya. Penjelasan sedikit dari saya. Untuk MATLAB ini nanti kita akan mengerjakan soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 dimana dua buah input bilangan binar dan satu buah input bilangan binar juga. Nah, ini untuk soal yang pertama ya. Soal pertama untuk MATLAB-nya ya, dimana nanti kita mengerjakan codingannya melalui M-file nanti ya. Di M-file ya, bisa teman-teman klik new, lalu di sini ada beberapa fungsi dimana menyesuaikan dengan apa yang ingin kita kerjakan. Nah, seperti contoh di sini ada blank M-file, ada function M-file, lalu ada kelas M-file dengan figur ya, lalu variabel, model, GUI, dan development project. Nah, ini masing-masing mempunyai sama tujuannya, cuman ada berbeda fungsi-fungsi dengan project kita masing-masing. Nah, kalau untuk project ini kita menggunakan versi yang black M-file B. Kalau untuk GUI di sini bisa teman-teman gunakan, karena GUI ini bisa disebut dengan grafis ya, singkatannya grafis user interface ya. Bisa kita membuat interface melalui ini ya, melalui project ini ya, dimana nanti jika kita memilih GUI nanti kita bisa membuat aplikasi desktop ya. Desktop banyak itu aplikasinya. Itu misalnya kita bisa tambahkan tombol button nanti pada saat membuat project ya. Membuat project nanti kita bisa menambahkan tombol button seperti tambah, edit ya, atau hapus ya, atau lain-lainnya. Itu banyak tombolnya. Dan sedangkan yang sederhana saja kita membutuhkan interface yang kita pakai seperti M-file nantinya. Tuh, kita yang pakai sederhana saja dulu. Nanti kalau sudah tingkatannya bagus baru kita menggunakan versi yang GUI, graphic user interface ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja black M-file-nya gitu ya. Kalau sudah nanti akan muncul di sini ya, di editornya. Ini ya, seperti ini. Ini adalah dari file-nya nanti. Jangan lupa teman-teman simpan ya, biar nanti pada saat membuat itu tidak hilang ya. Ini saya sudah menyimpannya ya dengan nama Perceptron, karena di video ini pembahasannya mengenai Perceptron. Silakan teman-teman ganti namanya apa yang ingin dibuat, lalu di save. Saya sudah save tuh. Nanti kita bisa melihatnya di Common Windows ya, untuk melihat hasil dari apa yang sudah kita codingkan nanti di dalam MATLAB ini. Nah, oke, kita mulai ya. Di sini saya sudah membuat codingannya. Kalau dibilang panjang sih tidak, cuma lumayan panjang ya. Ini saya sedikit menjelaskan mengenai codingan-codingan di dalam M-file tadi yang sudah saya buat. Nah, untuk
di sini kita membuat net ya, di mana codingan pertama nanti ada namanya algoritma seperti hardlim dengan ler. Nah, di mana nanti untuk hardlim itu fungsi secara otomatisnya. Nah, nanti dia akan mengotomatiskan semua apa yang sudah kita buat dengan algoritma hardlim tadi. Nah, lalu untuk lernya itu bisa disebut dengan proses otomatis. Nah, itu namanya ya, proses otomatis, di mana nanti setelah kita memberikan inputnya, input yang sudah kita buat di dalam ini ya, soal tadi, soal ini. Nah, kita kan ada inputannya nih. Ini inputannya ada dua, X1 dan X2. Nah, baik itu input maupun outputnya itu digunakan dengan algoritma ler. Nah, ini ya sedikit penjelasan. Lalu setelah itu kita masukkan nih pola. Nah, di atas ini sudah ada new pola ya, new P. Nah, ini codingannya. New P ini kita masukkan polanya, di mana polanya 0101. Nah, kita lihat di codingannya. Ini saya perkecil ya biar teman-teman nampak. Nah, ini codingannya dan ini soalnya. Nah, soalnya di sini ya 11 ya 00. Jadi ini kita masukkan 0101. Nah, ya 0101. Nah, nanti pada saat kita memasukkan pola, di mana pola ini 11 10 01 dan 00 ya, 00, di mana nanti ini 11 ini ya, dari X1 X2 ini jadi 1 nih. Lalu kita masukkan yang kedua, nilai yang kedua itu 10 10 begitu seterusnya sampai yang keempat. Nah, setelah itu baru kita masukkan targetnya, T-nya. T-nya ini adalah targetnya. Nah, targetnya mana ini kalau teman-teman masih bingung ya. Nah, targetnya di mana nih? Di mana kita masukkan nilai inputnya, lalu kita masukkan nilai targetnya, seperti itu. Nah, setelah itu baru ini ya, targetnya tadi apa? 1000 1000. Nah, setelah itu kita masukkan net IW-nya ya dengan 1,1 ya, 1:1. Nah, nanti kenapa 1:1 ya? Kita nanti akan mencoba ya, dimana bilangan biner ya, karena nilai terkecil di sini nilai terbesar adalah 1 ya, sedangkan nilai terkecil di sini adalah 0 ya. Karena nanti akan kita coba dengan fungsi atribasi bilangan bipolarnya, apakah bisa gitu ya digunakan pada saat menggunakan bilangan tersebut ya. Oke, selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan net. Nah, di sini ada net nih, dimana netnya ini kita masukkan B, net B. Ini B ini adalah bias, biasnya adalah 1. Nah, kalau di Excelnya ini di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini itu nampak ya, bias. Nah, di sebelum target itu 111. Tapi kalau di sini kita tetap juga memakai biasnya adalah 1. Makanya di sini kita masukkan input biasnya 1 ya, dengan nilai angkanya 1 ya, itu untuk nilai biasnya. Oke, selanjutnya untuk bobotnya. Nah, di sini ada bobot nih. Kalau untuk bobot kita memakai bobot ya, netnya itu dikali dengan IW-nya ya, dimana netnya tadi adalah 1 dan 1 dan ya, lalu untuk biasnya B adalah 1 ya, nanti dikalikan. Ini bobot, kita masukkan bobotnya lalu biasnya di sini. Nah, oke ya, paham. Selanjutnya, oke, ini untuk
yang ini kurung siku ya, setelah kita memasukkan bobot dan biasnya, ini kita masukkan fungsi ya codingan mengenai a pf, af ya, lalu lalu f ya, sama dengan sim ya, buka kurung net, p ya, buka kurung siku, tutup siku ya, tutup kurung siku, lalu koma lagi, buka kurung siku dan tutup kurung siku, dan koma t. Nah, ini kenapa codingannya seperti ini nih ya, saya jelaskan sedikit ya. Kalau untuk nilai a nya ini ya, ini nilai a kecil ya nih. Kalau untuk nilai a kecilnya, dimana di sini itu bisa dibilang sebagai sama dengan y-nya ya, nilai a ini. Nah, dimana nilai y-nya? Di sini nih, kita mencari nilai y ini. Nah, ini nanti kita mencari nilai y ini. Ini kalau dibilang, kalau di Excel ini ya, kita mencari nilai yang y ini. Nah, kalau di MATLAB itu namanya a kecil ya. Oke, selanjutnya nilai PF-nya ini itu dimana PF ini adalah pola dimana kondisi akhir delay masukannya ya, delay masukan. Ini untuk nilai PF-nya. Jadi kita masukkan, ini adalah salah satu rumus ya, rumus pentingnya ya, untuk mencari perseptron dari hasilnya yang bisa kita lihat nanti ya. Ini nilai PF-nya, koma, lalu untuk AF-nya, AF ini adalah dimana kondisi akhir dari delay akhir. Nah, kalau PF ini itu delay masukan, kalau AF ini delay akhirnya. Lalu kita masukkan E ini adalah error. Nah, error dimana error jaringan, dimana itu tuh seperti pengurangan antara targetnya dengan y-nya. Targetnya tadi kan kita sudah memasukkan nih di sini targetnya. Nah, nanti dikurang dengan y-nya. Y-nya itu kalau di ini Excel tadi ini ya. Nah, kita mencari ini nih. Setelah kita dapat ini nanti akan kita kurangkan dengan targetnya. Itulah errornya, dimana hasil errornya. Ini ya, kita kan tadi sudah mencari ini ya kan, kondisi akhir tadi ya. Nah, delay akhir, setelah itu dikurangkan dengan targetnya, maka dapatlah Y1 dengan kondisi errornya ya, kondisi hasil akhirnya ya, kondisi akhirnya. Lalu setelah itu frame ya, ini adalah seperti bisa dibilang performance ya, performance-nya untuk dalam prosesnya ya, proses performance-nya itu sama dengan ya, nanti akan kita sama dengan ya sim dengan net ya, lalu kita masukkan nilai P-nya. P-nya ini vektor masukan jaringan ya, dimana ini ya, itu polanya tadi ya, P ini. Lalu nanti ada dua buah kurung siku, dimana kurung sikunya ini kosong isinya. Nanti itulah yang akan diisi dengan bilangan nilai dari binernya tadi, dengan lalu kita masukkan nilai T-nya yang terakhir, targetnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkanlah nilai A-nya tadi. A-nya tadi apa? A-nya itu adalah ini ya, mana nih? Nih, ini A-nya ini dari untuk kita mencari yang dari hasil A-nya ini ya, ini bilangan
A yang kita cari sama dengan sim ya net koma P polanya. Lalu untuk errornya sama dengan T dikurang A, target dikurang A di mana biasnya tadi ya, kita masukkan nilai biasnya. Lalu selanjutnya nanti kita melakukan perbaikan bobot dengan bias. Nah, di mana codingan ini perbaikan bobot dan bias pada saat pencarian pola nomor yang pertama itu tidak dapat tidak sama dengan targetnya, maka kita lakukanlah perbaikan bobot dan bias ya dengan codingan DW ya. DW ini DW sama dengan ler ya, kita masukkan ini proses ler ini adalah proses dimana nanti prosesnya itu secara otomatis ya. Nah, dengan kita masukkan algoritma ini ya sebagai rumusnya, lalu buka kurung, kita masukkanlah untuk bobot ya koma P polanya, kita masukkanlah di sini kurung sikunya untuk mengisi bilangan yang akan diisinya nanti. Lalu kita masukkanlah ini dengan errornya ya, errornya hasilnya tadi dari Y1 nya kalau di Excel tadi ya. Nih, itu Y nya lalu Y1 nya, dan maka ini bobot sama dengan bobot ditambah DW nya, itu untuk codingan perbaikan bobot dan bias. Lalu untuk proses pelatihannya ya, kita memakai pause ya, dimana pada saat pencarian nanti itu kita taruh sampai errornya itu paling besar, itu proses pencarian error sampai 9999. Ini sudah paling jauh nih proses. Jika nanti sampai errornya 9000 lebih, berarti hampir kurang lebih 10.000 ya ini. Nah, kita masukkan di sini. Setelah itu while ya, dimana jika errornya itu lebih besar dari 0, maka net trim ini ya, eposnya itu kita berikan nilainya dengan 100 ya. Lalu kita masukkan dengan show ya, untuk hasil dari itu juga ya, prosesnya kita masukkan dengan nilai 100. Lalu untuk IR-nya ya, IR-nya ini ya, kalau di sini itu namanya threshold-nya ya, threshold-nya itu sama dengan 0,8 ya, 0,8. Lalu untuk parameter goal-nya ya, parameter goal-nya itu 0,001 ya. Lalu untuk net train-nya ya, net koma P polanya koma T targetnya. Lalu bobot sama dengan net ya, IW 11 ya, kita tes ya 11. Lalu biasnya net ya, biasnya tadi 1 nih ya, kita masukkan nilainya. Lalu nilai A sama dengan sim net ya koma P. Lalu errornya sama dengan sum ya, target dikurang A tadi. Nah, yang ini tadi ya, berarti target dikurang dengan ya, kalau di Excel berarti yang ini ya, Y in 1 dengan biasnya tadi, targetnya ya. Oke, paham ya sampai di sini. Lalu kita tutup, dan bobot akhirnya dimana input nilai input output ya, bobot akhirnya input output itu net IW 1,1. lalu bias akhir tadi kan bobot akhir nih, lalu kita masih kita mendapatkan bias akhirnya juga dengan input output, dan net kita masukkanlah biasnya adalah 1 dengan algoritmanya A PF, AF, E ya, per ya, performance-nya ya, sama dengan sim net, P kurung siku buka siku. Nah, ini ada 2 kurung siku ya, yang kita akan kosongkan nanti akan diisi secara otomatis ya, T. Nah, ini untuk
proses pelatihannya. Lalu untuk proses pengujian data lama, ya kita masukkanlah pause-nya, kita berhentikan sementara dengan ya kita masukkan pola 1 dengan 0. Yang kedua, berarti ini selanjutnya dengan data lama. Coba kita cek dengan data lama ya. Nah, lalu kita masukkan T-nya, targetnya 0 ya, targetnya 0 karena di soal tadi kita cek lagi soalnya ya. Di sini ini soalnya nih. Kalau untuk proses pengujian data lama, kita kan punya data lama nih. Data lama kita itu polanya 1 dengan 0, 1 dengan 0 nih ya. Nih 1 dengan 0. Nih X1, X2 di nomor 2. Kan nomor 1 nih 11. Lalu yang kedua 10. Nah, kita masukkan 10 dengan targetnya 0 ya. Dengan targetnya 0 kita menguji dengan data lama. Jadi apa hasilnya? Ya nanti pada saat itu masuklah nanti nilai netnya IW 1,1 sama dengan bobot akhir dan input outputnya ya. Itu masuk ya, input masukkan dan keluarannya. Dimana net bias ya, bias input outputnya dan codingannya ini yang tadi ya. Ini untuk proses pengujian data lama. Lalu selanjutnya setelah itu yang terakhir kita akan ya mencari proses pengujian data baru. Setelah kita mencoba proses pengujian data lama ternyata pas ya hasilnya, lalu kita mulailah prosesnya dengan pengujian data baru ya. Data baru sama kalau data lama ini ya, yang di nomor 2 ini kan posisinya 1 dengan 0 ya. Nah di pengujian data baru misalnya nanti kita ini kan bilangan biner ya, 1,0 itu bilangan biner. Nah kalau kita masukkan data baru dengan bilangan bipolar ya, -1 itu bipolar ya, 1 dengan -1 itu kan bilangan bipolar. Nah kita ganti coba ya dengan bilangan bipolar -1 -1. Jadi yang pertama ini kan kalau bilangan biner 1 1 ya. Nah kalau bilangan bipolar itu -1 -1 itu bilangan bipolar. Itulah kita coba dengan data baru gitu, apakah hasilnya itu pas gitu apa tidak gitu. Nah kalau dengan proses pengujian data baru ya kita lihat nanti hasilnya ini kurang lebih codingannya seperti ini sama. Nah, jadi silakan teman-teman nanti ketikkan ya codingannya, dan nanti insyaallah akan saya letakkan juga codingannya di deskripsinya nanti. Oke ya. Nah setelah itu kita coba ya, kita coba jangan lupa di save, kita coba ya, maka ini hasilnya ya. Nah ini hasilnya nih, ini untuk netnya ya, nomor inputnya layer 1 1101, kita cek 1101 ya. Nah oke, kembali lagi untuk delay semua sampai di sini ya, sampai parameternya juga ada ya, functionnya parameter dengan bias ya. Lalu sebelumnya dengan pola 1100 1010, kita cek ya, kita cek. Ini oke, maaf ya. Nih nah ini kan nampak nih 1100 ini untuk X1 nya, lalu X2 nya ya. Ini dibilang masukannya ya, masukan nilai masukannya. Lalu X2 1010, X2 1010. Ini kalau saya buat di Excel ini versi ke landscape ya, potret. Nah kalau di sini versi landscape-nya. Nah lalu targetnya 1000 nih, sama ya 100. Nah setelah itu, setelah kita masukkan pola dan targetnya, maka dapatlah nih ya dengan function dengan parameter ya sampai itu ya. Nah
maka didapat bobot dengan min 1 1, dimana biasnya 1 ya, dan Y kalau di Excel Y ini ya, kalau di sini A ya, A nya 1 1 1 1. Nah itu kan biasnya ya, bias. Lalu untuk PF ya masih kosong nih ya, dengan performance-nya 0,7500 ya, berarti ini masih belum stabil ya, belum stabil, dimana nanti nilai errornya ini 0 min 1 min 1 min 1. Nah kalau dilihat dengan target ini masih jauh ya, masih dikategorikan jauh ya, dimana errornya tidak sesuai dengan targetnya. Target kita adalah 1000 gitu. Nah ini kalau dikalikan kan dalam percobaan seperti ini pencarian ya, kalau ini kan posisinya pencarian dalam bentuk biner dengan bipolar ya, outputnya ini berbeda. Nah kalau dicari berarti di sini ya, di sini ya, nilai Y ini tadi ya, seperti itu. Nah berarti kita lihat ya, performanya masih belum stabil ya, belum stabil. Lalu cari ya, kita masukkan A nya 1111 dengan errornya 0 min 1 min 1, DW nya adalah min 1 min 1, dan bobotnya adalah min 2 dengan 0 gitu. Nah ini masih dalam belum stabil ya, masih ada errornya seperti itu. Lalu coba kita cek. Kalau dicek ya, kan kita tadi sudah memasukkan codingannya di sini ya. Oke, kita cek. Nah ini tadi kita sudah masukkan. Lalu kita selanjutnya melakukan perbaikan lah. Nah karena di sini kalau dilihat ini proses neural network training ya, ini prosesnya ya, ini performance-nya ini masih belum stabil ya. Nah oke, ini ya. Nah ini masih seperti ini. Oke, nah ini nanti, nah setelah itu kita cek ya. Nah oke, ini ya. Nah ini sudah ya. Nah oke, ini ya. Nah lalu kita masukkan lah ini ya, tadi ini masih performance-nya 0,7500. Nah ini masih jauh. Nah dimana nanti pada saat errornya itu mencapai pencariannya tuh kita beri nilai sampai pencariannya error itu sampai 9000 gitu. Tapi kalau di sini hasilnya ini nampak nih, untuk bobotnya 1 dengan 2, biasnya min 3, maka yang kita dapat nanti untuk itunya A sama dengan 1 0 0 0 0 ya, lalu untuk errornya 0 gitu. Nah kalau errornya sudah 0 ya, ini kan masih errornya ini yang pertama 0 min 1 min 1 min 1 ya. Nah ini, nah kalau ini udah 0 ya kan, berarti kita dapat bobot akhir input output dimana itu 1 2, lalu untuk bias akhir itu input outputnya min 3. Nah didapatlah A sama dengan 1 0 0 0. Nah kalau sudah seperti ini, nilai A kalau di Excel tadi itu nilai A itu yang Y1 nya ya, ini hasil seperti ini itu sudah sama. Nah kalau ini kan contoh nih, ini saya beri contoh ya, bukan dari itu yang aslinya ya. Ini kan masih jauh nih, 0 1 1 min 1 ini masih jauh nih ya, masih jauh dengan target. Nah kalau ini sudah sama, nah mana nih, nih kalau ini sudah sama dengan target, dimana target kita tadi apa, target kita adalah 1000 gitu. Nah dan ini sudah menyerupai ya Y1 nya itu A nya sudah sama dengan target kita. Nah maka PF ya dengan AF nya dengan errornya 0 0 0 gitu, dan performance nya adalah 0 ya. Oke, ini untuk kita sudah menyelesaikan perbaikan.
Selanjutnya kita coba proses pelatihan. Nah, coba ya. Oke, ini ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini. Oke, tadi sampai 00. Nah, ini ya. Ini sudah sampai sini, kita masukkanlah ya P-nya, pola 10 ya, 10 ini kita coba mana tadi nih? Ini di soal kita ini di soal kita masukkanlah pola pelatihan data lama kita yang ambil nilai kedua ya, dimana itu 10 ya, ini masukkannya 10. Nah, ini polanya 10 gitu dengan targetnya 0 ya, targetnya kan 0 nih. Ini ya sama ya, 10 mas inputnya, outputnya 0 ya, outputnya 0. Nah, kita coba ini, lalu hasilnya ini ya. Nah, hasilnya A ini A yang ini, maka Y-nya ya, Y1-nya 0 gitu, berarti sama ya. Lalu untuk errornya juga kosong ya, 0 gitu, dan performance-nya 0. Kalau 0 berarti A-nya itu, Y-nya itu sama, menyamai dengan targetnya sudah, dan A-nya juga 0 dan errornya juga 0. Lalu selanjutnya kita coba itu dengan inputan pola data baru. Nah, ini tadi dikodingkan sudah nih ya, sudah. Nah, saya buat codingannya nih, teman-teman bisa lihat tadi kan sudah dalam proses pelatihan sudah, lalu proses pelatihan data lama ya, lalu untuk yang terakhir proses pengujian data baru. Nah, ini data barunya. Nah, kita tadi masukkan nilai min1 ya, lalu kita cek nih, ini hasilnya, kita masukkan pola min1 dan hasilnya 0, maka berarti A-nya ini ya, kalau misalnya di sini berarti ini ya. Nah, saya kecilkan sedikit ini ya. Oke, nah berarti kalau misalnya nanti ini kan data lama nih ya, ini data lama. Nah, kalau kita masukkan data baru bagaimana gitu. Nah, data baru. Oke, ya. Nah, dimana nanti ini ya, ini saya copy ya. Nah, kita masukkan bilangan yang sudah kita masukkan sebagai contoh tadi ya, dimana itu min1 kan, min1 dan min1, maka targetnya tadi ini 0 gitu. Jadi jauh ya, tidak sama gitu. Karena kalau kita masukkan inputnya biner itu 11, targetnya 1. Nah, kalau ini 11 dengan 0 gitu. Nah, ya. Oke. Berarti inilah sampai di sini proses pengujian data baru. Oke ya, sampai di sini paham. Nanti jika kurang jelas silahkan teman-teman tonton ulang videonya dari awal. Jika ada pertanyaan ya, masih bingung, silakan komen di kolom komentar yang sudah ada di bawah. Nanti jika masih ingin diskusi bisa chat ya di email yang sudah saya sediakan di deskripsinya nanti. Ini ya hasilnya. Oke, sekian video untuk penjelasan ya untuk Perceptron 2 input biner dan 1 output biner ya, dengan menggunakan MATLAB ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.